Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria, absen 3 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya, yaitu pembuatan tape singkong. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti fungi dan bakteri maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim maupun alkohol dalam proses pembuatan untuk menghasilkan produk dan jasa yang digunakan untuk manusia. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional atau tradisional ini contohnya yaitu fermentasi. Nah, apa sih fermentasi itu? Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi suatu produk tertentu dengan bantuan dari mikroba. Contoh dari pemanfaatan fermentasi ini yaitu pada proses pembuatan tempe, kecap, yogurt, tape, dan lainnya. Nah, contoh dari fermentasi itu adalah proses pembuatan tape singkong. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tape singkong. Nah, tape singkong ini merupakan tape yang dibuat dari singkong yang merupakan hasil dari fermentasi antara singkong dan dengan bantuan ragi tape yaitu Saccharomyces cerevisiae. Pertama, untuk mengetahui proses pembuatan tape singkong. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses dari terjadinya fermentasi. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui mikroorganisme yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk bioteknologi tradisional. Dalam proses pembuatan tape singkong ini melalui proses fermentasi atau peragian. Nah, dalam reaksi fermentasi ini, singkong diubah menjadi tape dengan fermentasi yaitu adalah reaksinya yaitu glukosa atau C6H12O6. Melalui fermentasi ini menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Pertama-tama, kupas semua singkong. Selanjutnya, cuci singkong hingga bersih. Kemudian, masukkan singkong ke dalam langseng dan kukus selama 20 menit. Setelah singkong matang, kita dinginkan dahulu di atas nampan.
Selanjutnya, haluskan ragi sebanyak 2 butir sampai halus seperti ini. Nah, kemudian jika singkongnya sudah dingin, kita taburkan ragi di atasnya hingga merata dengan saringan ya, supaya bisa merata. Selanjutnya, jika sudah rata, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi oleh daun pisang. Kemudian tutup wadah dengan daun pisang. Tutup hingga rapat dan tidak ada oksigen. Lalu diamkan, disimpan di tempat yang aman selama 3-4 hari. Setelah kita diamkan selama 3 malam, tape singkong siap untuk dinikmati. Nah, rasanya ini manis dan memiliki bau yang khas gitu. Selanjutnya yaitu manfaat dari praktikum ini. Nah, manfaat dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui proses pembuatan tape singkong. Yang kedua itu dapat mengetahui proses terjadinya fermentasi. Dan yang ketiga, dapat mengetahui manfaat mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, produk-produk apa saja yang dapat dihasilkan dari bioteknologi ini di sekitar kita. Itu banyak sekali, salah satunya dalam proses pembuatan tape ini yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebagai mikroorganismenya. Selanjutnya ada pembuatan kecap yang menggunakan mikroorganisme Aspergillus venti. Selanjutnya ada proses pembuatan dari yogurt yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, dan proses pembuatan tempe yang menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Selanjutnya, mikroorganisme apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan tape singkong ini? Yang pertama ada kapang Amylomyces roxy, Mucor sp, dan Rhizopus sp. Khamir Saccharomyces fibugera, Saccharomyces malanga, Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae, serta dan Candida utilis, serta bakteri Pediacoccus sp dan Bacillus sp. Nah, selanjutnya hasil akhir dari praktikum yang telah saya lakukan yaitu tape singkong yang telah didiamkan selama 3 hari akan terasa manis. Nah, hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan tape singkong ini enzim dari ragi Saccharomyces cerevisiae ini mengeluarkan enzim yang
dapat memecah karbohidrat pada singkong yang selanjutnya akan menghasilkan glukosa atau gula yang paling sederhana, sehingga setelah tape tersebut matang itu akan terasa manis meskipun tanpa diberi gula sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, pembuatan tape ini merupakan contoh dari bioteknologi konvensional atau tradisional. Dan yang kedua, pada proses pembuatan tape, jamur ragi mengeluarkan glukosa yang dapat menghasilkan alkohol. Di dalam proses pembuatan tape singkong ini, enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong untuk menjadi glukosa, yang mana menyebabkan tape akan terasa manis. Selanjutnya, kegagalan dari pembuatan tape ini itu bisa disebabkan oleh pembungkusan yang tidak rapat. Jadi masih ada oksigennya gitu, karena dalam hal ini menggunakan respirasi anaerob yang mana tidak memerlukan oksigen. Jadi bila tidak ditutup dengan rapat akan menghasilkan hasil fermentasi yang tidak baik dan tidak dapat memecah gitu, tidak dapat berfermentasi. Nah, setelah melakukan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan 3 hari, didiamkan selama 3 hari, tape singkong sudah makan. Hal ini menyimpulkan bahwa hasil fermentasi bisa dilakukan selama 3 hari. Nah, selanjutnya juga lamanya hasil fermentasi itu berdampak pada kadar alkohol yang dihasilkan. Demikian video praktikum saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.